Sesempurnanya Ahok di mata para Ahoker, dia tetap manusia biasa dan punya kekurangan. Hasil kerjanya juga ada kekurangan. Gitu juga soal Anies Baswedan. Sempurnanya Anies Baswedan di mata para anak abah, dia juga tetap manusia biasa dan punya kekurangan. Hasil kerjanya juga ada kekurangan. Tapi Ahok maupun Anies, mereka pastinya juga punya hasil kerja yang oke kok. Ada hasil-hasil kerja yang layak buat dilanjutin dan ditingkatin. Dan yang pasti, mau Ahok maupun Anies, mereka punya pendukung militan. Ada Ahoker dan juga ada anak abah yang sama-sama fanatik loh. Nah, kali ini gue mau bahas lagi nih soal Mas Pram, Gubernur Pramono Anung, yang ambil posisi sebagai pelanjut dari program-program para gubernur pendahulunya. Sebagai pelanjut dari Ahok maupun Anies. Mungkin buat yang biasanya suka nyinyir nih, ini bisa dianggap kalau Mas Pram gak kreatif. Dia dianggap gak punya ide sendiri buat ngebangun kemajuan Jakarta lah. Tapi kali ini gue mau ngejelasin sikap yang diambil Mas Pram yang secara sadar milih jadi pelanjut itu justru penting banget buat Jakarta dan masa depan Jakarta. Tema keberlanjutan ini sebenarnya punya tujuan penting buat nyatuin lagi Jakarta yang sempat terpecah belah lah. Kalau pakai bahasa ilmiahnya, pendekatan Mas Pram ini penting banget buat ngelakuin depolarisasi warga Jakarta. Ini penting banget buat ngerajut balik persatuan kita. Dan ini penting banget buat pendewasaan demokrasi kita. Mau sampai kapan kita, warga Jakarta, mau gontok-gontokan di antara para pendukung Ahok sama pendukung Anies? Mending energi positif kita nih, kita salurin buat ikut kontribusi ngebangun Jakarta, bos. Buat bikin Jakarta lebih maju dan lebih makmur lagi. Bener nggak? Oke, let's vibe this story. Jadi harus diakuin, pasca Pilkada tahun 2017, pasca pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2017, warga Jakarta ini terbelah banget, bos. Ini gontok-gontokannya tuh sampai tulang sumsum lah. Ada kelompok Ahoker pendukung Ahok dan ada anak abah pendukung Anies. Waktu maju di Pilkada tahun 2024 dan kemudian terpilih jadi Gubernur Jakarta periode 2025 sampai 30. Mas Pram dapat warisan Jakarta yang terbelah kayak gini nih. Ibarat kata kayak bandul yang bergerak ke kiri dan terus ke kanan. Kepemimpinan di Jakarta balik lagi ke kubu kelompok nasionalis PDI Perjuangan sama seperti waktu zaman Ahok antara tahun 2014 sampai tahun 2017. Logikanya sih, Mas Pram ini kelanjutannya dari Ahok. Partai dan ideologi mereka tuh sama. Kalau mau sih, momen ini tuh bisa dianggap sebagai waktunya buat balas dendam. Hasil-hasil kerja Ahok yang dulu di stop sama Anies, sekarang bisa dilanjutin lagi sama Mas Pram. Begitu juga sebaliknya, hasil-hasil kerja dari kubu lawan, hasil-hasil kerja dari kubu Anies nih, ini tuh bisa di stop juga sama Mas Pram. Tapi kita sekarang udah paham lah, Mas Pram itu bukan pemimpin yang kanak-kanakan. Apalagi cuma mikirin citranya sendiri. Mas Pram ini tuh politisi senior, bos. Dia tuh udah banyak lah makan asam garam dunia perpolitikan sama perjuangan demokrasi. Dia ini pemimpin yang dewasa loh. Mas Pram itu seorang teknokrat. Dia seorang pemimpin teknokratis yang ngambil kebijakan-kebijakan berdasarkan fakta, data, ilmu pengetahuan, sama analisis yang tajam lah. Dia nggak mutusin kebijakan dengan tujuan buat cari popularitas doang loh. Makanya nih, Mas Pram tuh berani dan punya cara buat mutus lingkaran dendam sama sikap saling bermusuhan yang udah kadung meresap di warga Jakarta. Polarisasi atau pengkutuban yang terjadi di antara para Ahoker sama para anak abah ini tuh yang bener-bener ideologis sama saling bertolak belakang, ini mau diakhirin sama bahasa kerennya dilakuin depolarisasi lah. Nggak ada lagi tuh pengkutuban dengan perbedaan yang ekstrim. Sesudah pesta demokrasi selesai, sesudah pilkada selesai, semuanya harus bareng-bareng lagi ngebangun kota Jakarta. Kita tetap saudara dan punya kepentingan yang sama. Kita pengen Jakarta tuh makin layak huni dan makin asik, makin santai lah.
kita juga pengen cari cuan halal buat ningkatin kehidupan keluarga kita kok. Jadi, sikap Mas Pram yang ngelakuin program-program yang bagus nih dari Ahok maupun Anies, ini tuh ternyata ada hubungannya sama usaha buat ngelakuin depolarisasi tadi. Pendukung Ahok sama Anies, dua-duanya tuh dirangkul, diajak kerjasama lah, dan dilibatin dalam pembangunan Jakarta. Dan harus diakui, Mas Pram ini bener-bener nerapin prinsip sebagai gubernur buat semua loh. Dia udah ngebuktiin kalau dia bukan cuma gubernur dari para pendukung sama para pemilihnya aja. Dan yang menarik nih, belakangan ini gue belajar. Ternyata kebijakan Mas Pram yang mau ngelanjutin program-program yang bagus dari Ahok maupun Anies, ini ternyata ada hubungannya juga sama kepemimpinan yang demokratis. Dari banyak kajian survei, Mas Pram itu ternyata udah paham lah mana aja program dari Ahok yang didukung banget nih sama rakyat, dan dia juga dapat data mana aja program Anies yang didukung banget sama rakyatnya. Jadi kalau dipikir-pikir ya, Mas Pram tuh sebenarnya bukan cuma ngelanjutin legacy dari Ahok maupun Anies, dan juga dari Bang Yos sama Bang Foke. Tapi sebenarnya dia juga udah dengerin mana aja nih program yang dapat diapresiasi sama rakyat. Mana aja nih yang layak dilanjutin dan mana aja yang harus ditingkatin lagi pencapaiannya. Soal transportasi umum misalnya, kayak Transjakarta lah. Program busway ini tuh udah dimulai sejak era Bang Yos dan diperluas sama Ahok. Sistemnya terus ditingkatin lagi di era Anies. Program transportasi umum yang handal, masif, sama super murah ini tuh udah pasti dapat apresiasi tinggi lah dari publik. Paham soal ini nih, Mas Pram tuh berusaha lagi, ningkatin lagi kualitasnya, pelayanannya, sama daya jangkau Transjakarta. That's why, di awal-awal masa kepemimpinannya, Mas Pram tuh udah langsung ngegas buat ngeluncurin Trans Jabodetabek. Bahkan nih, sampai ada rute Jakarta sampai Bogor loh. Kalau soal penanganan banjir, Mas Pram tuh ngelanjutin program normalisasi sungai dari Ahok yang udah terbukti sukses ngurangin daerah-daerah yang terdampak banjir. Dari Anies, Mas Pram juga udah ngadopsi penggalian sumur-sumur resapan, tapi posisinya di saluran air, bukan di jalan-jalan. Terus soal ruang terbuka hijau, Mas Pram ini nih ngelanjutin lagi nih program-program populer Ahok, yakni RPtra, taman yang ramah anak-anak. Program ini sempat hilang di era Anies, diganti sama Taman Maju Bersama yang minim pembangunan dan gak dikhususkan lagi buat anak-anak. Program ruang terbuka hijau ini, mau yang RPtra atau yang Taman Maju Bersama, ini juga udah dapat dukungan gede dari publik. Nah, makanya nih, Mas Pram tuh mau ngelanjutin dan ningkatin lagi nih pembukaan ruang terbuka hijau. Misalnya aja nih, Mas Pram tuh inisiatif buka taman 24 jam. Warga boleh kok beraktivitas di taman kapanpun. Sampai sekarang aja tuh udah ada 5 taman yang udah buka 24 jam. Nggak cuma ngelanjutin itu, Mas Pram juga berinovasi yang keren nih menurut gua. 3 taman di Kebayoran Baru digabung jadi Taman Bendera Pusaka, supaya lebih banyak alternatif kegiatan yang bisa dilakuin masyarakat di sana. Taman Bendera Pusaka ini bakal jadi salah satu ruang terbuka hijau terbesar di Jakarta yang dilengkapin fasilitas modern, termasuk lintas lari terpanjang di Jakarta. Nah, kita masuk ke urusan perumahan nih. Isu ini tuh jadi masalah besar buat sebagian warga Jakarta. Dan buat ngeberesin permasalahan perumahan di Jakarta ini nih, Mas Pram melanjutin program Rusunawa dari Ahok dan juga Kampung Susun dari Anies. Selain itu, buat transportasi massalnya, Mas Pram melanjutin pembangunan jalur MRT sama LRT. Nah, kalau soal program sosial buat warga kurang mampu, Mas Pram tuh ngelanjutin program Kartu Jakarta Pintar di era Ahok yang udah ditingkatin jadi KJP Plus di era Anies. Nah, semua program yang dilanjutin sama Mas Pram ini tuh semuanya ada dasarnya. Itu semua program-program diterima baik loh sama warga, dan ini artinya pembangunan di Jakarta tuh emang udah bener-bener ngedengerin aspirasi warganya. Ini bukan pembangunan yang ditentuin dari atas, tapi ini sebetulnya wujud demokrasi dari Mas Pram. Mas Pram tuh gak asal-asalan ngelanjutin program dari Ahok ataupun Anies. Semua ada kajian-kajiannya. Mana yang memang dianggap bagus
dan tentunya bermanfaat bagi warga Jakarta. Oke, mudah-mudahan lewat pembahasan singkat ini nih, lu semua bisa lebih kebayang lah gimana kepemimpinan seorang Pramono Anung bekerja. Lewat program-program yang dia kerjain, lewat pendekatan keberlanjutan yang dia jalanin. Mas Pram sebetulnya lagi ngebangun ulang demokrasi di Jakarta. Dia lagi ngebangun ulang demokrasi yang sehat. Demokrasi yang tanpa gontok-gontokan, tanpa dendam lah. Dia lagi ngebangun lagi nih demokrasi yang ngedengerin aspirasi warganya. Gimana? Sampai saat ini kalian tuh udah lebih paham gak sih? Kasih pendapat dong di kolom komentar. Kita diskusi coba ya. Oke, mungkin gitu aja dari gua. Dari Urban Vibe, gue Iwan Chan. Bye!